Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita siang hari ini? Kita mau beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, tahan hentinya kami sebagai para pelayan-pelayan Tuhan untuk mengingatkan kita semua yang ada di ruangan ini untuk kita tetap menjaga kebersihan ruangan ibadah raya kita dan tetap menjaga protokol kesehatan. Amin saudara. Untuk saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita mau siapkan hati kita untuk siang hari ini. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik untuk siang hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu dahsyat Bapa di ibadah raya pertama kami Tuhan. Kami mau juga lebih rasakan Bapa penyertaan-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu di ibadah raya kami yang kedua ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa ketika kami pulang dari tempat ini tidak seperti kami datang, tapi kami pulang membawa damai sejahtera yang lebih lagi Tuhan Yesus. Membawa berkas-berkas daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar Kau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita naikkan ucapan syukur kita bagi Dia, katakan terima kasih Tuhan.
Kami rindu hadirat-Mu, penuhi kami lebih lagi siang hari ini. Lebih lagi rasakan hadirat-Nya siang hari. Hinaya rana mayata kaya ramayas. Hinaya mbaya rambaya shi. Oh Jesus. Thank you Lord Jesus. Bahwa kami lebih lagi Bapa dekat erat dengan-Mu Tuhan. Hinaya rana maya syakaya rana mayas. Kepada
doa sahabat, kamu deklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Sungguh kami bersyukur Tuhan pesan janji-Mu bagi setiap kami. Janji yang kekal dulu sekarang bahkan sampai selama-lama. Janji selalu kami imani dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terus mengupdate hidup kami Tuhan untuk selalu dekat dengan Engkau. Sehingga Mazmur 91 ini menjadi bagian kehidupan kami dan tidak pernah lepas dari hidup kami. Dan kami akan menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, ibadah yang kedua ini kami bersyukur Tuhan ada hadirat dan kuasa ilahi yang menyebar di tempat ini. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu dengan maksimal di ibadah yang kedua ini Tuhan. Kami percaya Tuhan siang hari ini ada sesuatu yang beda Tuhan di ibadah yang kedua ini. Ada penggurapan arah penuh di tempat ini Tuhan. Sehingga mata rohani kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan Kau kerjakan bagi setiap kami. Ibadah yang kedua ini Tuhan kami merasakan kemerdekaan. Kami merasakan sukacita. Maka kami akan merasakan Tuhan damai sejahtera daripada Tuhan. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan bangsa kami ada di tangan-Mu. Bangsa kami itu ada di dalam pikiran-Mu. Bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Kalau hari-hari banyak masalah persoalan yang terjadi di bangsa kami, karena kami tahu Tuhan Kau punya rencana besar bagi bangsa kami. Kerjakanlah bagian-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga terjadi bangsa kami baik jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Sehingga kami percaya Indonesia penuh pedobat-pedobat yang takut akan Tuhan. Berkati pimpin negara kami Tuhan, dari presiden sampai yang terendah. Berikan dia roh takut akan Tuhan. Sehingga dia mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan yang dia ambil seizin-Mu Tuhan. Sehingga bangsa kami terlepas dari masalah persoalan yang Kau katakan terjadi 2023. Tapi kami percaya kami banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang berdoa untuk kota dan bangsa kami. Orang yang berdoa untuk pimpinan negara kami. Kami akan terlewati, kami dapat mengatasi 2023. Bangsa kami mengalami tuaian jiwa besar-besaran. Bangsa kami akan diberkati Tuhan. Bangsa-bangsa kami Tuhan, bangsa yang dimuliakan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk
Bapak rohani kami, dari mulai Pak Niko beserta wakilnya, Pak Wiwiko beserta wakil, terlebih juga Tuhan, untuk gembala kami, Bapak Pendeta Rudi Siregar, beserta seluruh jajaran pekerja yang ada. Bapak satukan visi, apa yang kau kerjakan bagi kota dan bangsa kami, terlebih untuk jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan amanat agungnya akan terjadi. Ketika kami bersatu hati unity mengerjakan bagian kami Tuhan, maka tidak ada mustahil. Penuaian demi penuaian yang besar akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua. Terlebih bagi kota dan bangsa kami, terlebih kota Bekasi dan sekitarnya. Kami percaya banyak tuaian yang siap kami tuai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami juga berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Pipi Mani beserta kedua anak. Bapak, Ibu Pipi sebagai tiang doa di dalam keluarga, bahkan tiang doa di dalam gerejamu tempat. Berikan mereka roh hikmat pengetahuan yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan taruh dalam hatinya bekerja dengan leluasa. Dan maksimal dapat menerobos yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah kami percaya wanita-wanita better di dalam binaannya. Jadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Wanita-wanita yang bijaksana. Wanita-wanita yang terus berdoa untuk kota dan bangsa, terlebih bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Bekasi. Juga untuk anak Stanata Tuhan di masa remaja, masyarakat dan kuasa. Terus pimpin dia Tuhan masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Jadi dia generasi-generasi yang radikal yang takut akan Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa. Dan dia akan menjadi orang berhasil, dan menjadi orang yang luar biasa. Cita-citanya terus dicapai oleh Tuhan, dan semua terjadi di dalam nama Yesus. Juga kami berdoa siang hari Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes. Bapak, bukan satu kebetulan hamba-Mu Kau utus di tempat ini. Kau punya maksud dan tujuan bagi setiap kami untuk mendengarkan pesan firman-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Pengurapan penuh bagi hamba-Mu Tuhan. Agar setiap ucapan perkataan Tuhan membangkit mendobrak iman kami Tuhan, semakin hari semakin percaya kepada Yesus. Semakin hari semakin penuh pengharapan kepada Tuhan. Semakin hari semakin kami mengerti rancangan hidup kami atas hidup kepadamu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan berlimpah-limpah. Apa yang hamba-Mu kerjakan dalam penggembalaan, dalam penanaman gereja di luar kota-Mu di mana saja. Tuhan buat berhasil. Baik yang di Lampung Tuhan, baik jiwa-jiwa dibenarkan bagi hormatkan nama. Berikan hamba-Mu kekuatan, kemampuan, hikmat, dana dan upaya Kau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa setiap jemaat-jemaat yang di rumah maupun yang ada di sini. Bapak persiapkan hati dan pikiran kami, terlebih telinga dan hati kami Tuhan. Agar kami sebentar juga mendengar firman-Mu dari hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi saudara? Amin. Yang bersemangat siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Serukan. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan kita yang dahsyat. Dari
kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kita katakan buat Tuhan kita, yes. Kami rindukan kuasa Allahmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kau adalah Raja di atas segala raja. Yes. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kita sama-sama katakan buat Dia, kami rindukan kuasa Allahmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan siang hari ini. Haleluya. Yes, Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan. Rindukan kuasa Allahmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Amin. Semakin antusias saudara di dalam Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita mau siapkan hati kita siang hari ini. Kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk siang hari ini Bapa. Kami rasakan Bapa, sukacita berlimpah bagi kami Tuhan. Siang hari ini kami mau lebih lagi diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa firman bisa menjadi rema kekuatan bagi kami Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang besar dalam hidup kami. Kau sumber kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Haleluya.
Tuhan, saatnya kami mau duduk di kaki Tuhan. Kami mau merendahkan hati dan merendahkan diri sungguh-sungguh. Kami memberi hati dan hidup kami. Firman Tuhan mau berbicara kepada setiap kami. Ada pesan, ada janji, ada nasihat. Bahkan mungkin ada cemeti. Supaya kami didapati dewasa sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Lama banget. Bukan lama lagi, banget. Oke. Saya minta izin nih. Boleh buka masker ya? Puji Tuhan. Diperbolehkan tuh buka masker katanya. Tapi kalau dilihat Pak Wali dimarahin ini. Pak Ayo kok buka masker? Pak Ayo kan gak boleh buka masker. Ini direkam gak sih? Ada di YouTube ya? Ada ya? Kalau lagi ngomong gini janganlah. Nanti aja kalau udah khotbah kan? Iya. Tempat saudara kok disulap kok jadi bagus begini ya? Di ruko yang sempit panas gitu kan? Tapi sekarang disulap kok jadi bagus sekali. Di Hotel Aston lagi. Orang dengar Aston aja orang udah gemeter begitu. Aston, wih gemeter, bintang 4. Baik Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, Pendeta Yohanes Nur sebagai gembala sidang, tetapi juga sebagai pengurus BPD Gereja Bethel Indonesia untuk Kota dan Kabupaten Bekasi, sebagai wakil ketua BPD, ingin mendorong untuk semua gereja itu maju. Maju dalam arti kualitas dan kuantitas. Jangan hanya kualitas, tapi juga kuantitas. Dan dia harus berjalan bersama-sama. 32 tahun yang lalu yang saya bangun pertama adalah kuantitas. Saya bangun gereja. Saya jual rumah, saya jual mobil, saya jual semuanya, saya bangun gereja. Gitu. Yang saya bangun dulu kuantitas. Sekarang 32 tahun kemudian, saya sekarang nggak lagi kerja kuantitas, yang saya kerja adalah kualitas. Jemaat yang datang kami bina. Lalu kemudian kami kembangkan sayap sesuai dengan firman, jangan menghemat. Pasangkanlah patok-patokmu. Ya kan, jangan menghemat. Kami mengembangkan sayap ke Sumatera. Oleh kemurahan Tuhan hari ini kami sudah punya cabang 5 di Sumatera. Semua nggak ada yang ngontrak, semua beli tanah, bangun gereja, bangun rumah untuk pendeta. Jadi pendetanya enak. Nggak mikirin gereja, nggak mikirin kontrakan. Oleh kemurahan Tuhan kita bangun semua. Dan oleh kemurahan Tuhan tanah yang paling kecil satu gereja itu 5.000 meter. Jadi cukup luas sambil dia jemaat, sambil dia khotbah, tapi juga dia sambil nanam. Nanam apa? Kopi. Kami ada di Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan. Dan oleh kemurahan Tuhan, baru beberapa saat yang lalu kami diberi tanah lagi 1.000 meter. Untuk satu tempat di Sumatera, Lampung Barat, perjalanan dari rumah kami ke sana 18 jam. Bapak mau ikut nggak Pak Rudi? Kalau beliau ikut harus cuti seminggu. Kalau nggak cuti dipecat. Nah, saya untuk yang gitu-gitu saya sudah nggak terikat, saya udah tinggalin semua. Pak Rudi jangan ikut saya.
Oleh kemurahan Tuhan kami dapat bidang tanah 1000 meter dan sudah penyerahan, dan tahun depan kami mulai membangun. Bangun rumah dan bangun gereja. Menempatkan pendeta, jangan bikin orang susah. Menempatkan pendeta, gereja sudah ada, kamu cari jiwa. Ya kan? Jangan cari jiwa nggak punya tempat. Harus cari jiwa sudah punya tempat. Kan begitu kan? Cari jiwa nggak punya tempat, taruh di mana? Taruh di mana? Tanya saja kepada rumput yang bergoyang, nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya. Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur sahabat saya. Ini kalau boleh saya sebut anak saya kali ya. Anak-anak saya yang paling tua, umur 40 tahun. Gitu ya. Yang paling tua, yang paling kecil baru menikah tanggal 5 November kemarin. Pak Rudi nggak datang sama ibu. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, ini kan laporan ke jemaat. Nggak apa-apa, nggak datang juga nggak apa-apa. Saya sudah terakhir itu, anak saya yang ketiga. Kata orang Batak sih, sudah berhasil. Sudah menyelesaikan tugas. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang firman Tuhan dengan judul menjadi serupa dengan Kristus. Enggak gampang, Saudara. Menjadi serupa dengan Kristus itu enggak gampang. Ada harga yang harus dibayar. Enggak gampang. Jadi orang Kristen gampang sekali datang ke pendeta, saya menjadi orang Kristen. Isi formulir, cemplung di kali, di comberan mungkin juga. Ya kan, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dikasih surat baptis, selesai jadi orang Kristen. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Kristus itu enggak gampang. Ada harga yang harus dibayar. Pendeta yang sudah berkoar-koar lewat mimbar, menyampaikan firman Tuhan mau besar kecil, itu pun belum lulus, kadang-kadang belum lulus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Rasul Paulus katakan, jangan-jangan aku memberitakan tetapi kemudian aku nggak masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Bahwa ternyata tidak semua orang yang hidup di dalam gereja belum tentu Anda ada di dalam kerajaan surga. Lalu Anda ngomong kalau begitu nggak usah masuk gereja. Nggak usah berbantah-bantah. Masuk gereja aja. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Allah. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau lebih sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ayat firman Tuhan ini saya ingat 30 tahun yang lalu saya khotbahkan di Gereja Metodis Palembang, Jalan Kolonel Atma nomor 10. 30 tahun yang lalu. Saya khotbahkan ayat firman Tuhan ini dan hari ini saya khotbahkan lagi. Menjadi serupa dengan Kristus itu enggak gampang. Bisa jadi jemaat yang biasa saja datang gereja hari Minggu, habis gereja pulang, dia yang lebih layak di hadapan Tuhan. Dibandingkan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang pakai dasi, pakai jas, hidupnya di depan, bahasa rohnya 7 macam, tapi belum tentu masuk surga.
Sebab bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang mengerjakan kehendak Bapa itulah yang dikenal oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Klik. Semua orang mempunyai tujuan hidup. Filipi pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Apa dikatakan? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nggak ada orang yang mau kayak itu. Nggak ada orang yang mau kayak begitu. Punya mobil dijual karena ikut Tuhan. Punya rumah dijual kasih gereja lalu ikut Tuhan. Nggak ada. Ya dong? Miskin itu setia dengan Tuhan. Begitu kaya lupa dengan Tuhan. Ini jemaat di sini bukan begitu. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, klik. Semua orang mempunyai tujuan hidup. Ada yang punya tujuan hidup itu bekerja berhasil. Sukses dan bahagia. Tujuan hidupnya kerja. Kalau nggak ada jam lembur, minta jam lembur. Kerja dari pagi sampai pagi, pulang lupa sama istri. Pergi istri masih hamil, pulang anak sudah lahir. Begitu bapaknya pulang, anaknya tanya, ini siapa? Itu bapakmu, bukan om. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ada orang yang berkata bahwa tujuan hidupku bekerja. Mencari nafkah karena itu tugasku sebagai bapak. Ada benarnya juga kan? Berdalih kan? Story aja kau. Bekerja berhasil. Punya rumah, punya mobil, punya jabatan, punya kedudukan. Rumah satu nggak cukup. Ada di Harapan Indah, ada di Harapan Baru, ada di Harapan Regensi, ada di Harapan apa lagi? Harapan Jaya, harapan apa lagi? Harapan-harapan. Di ujung harapan. Di pangkalan harapan. Punya rumah semua. Lalu orang mulai angkat jempol. Berhasil kali pendeta ini. Karena punya rumah di mana-mana. Mobilnya nggak cukup satu. Parkir di muka, parkir di belakang, parkir di samping. Sampai orang mau parkir mobilnya sudah tidak ada tempat. Karena semua mobilnya pendeta. Orang semua angkat jempol dan berkata keren. Minggu pertama pakai mobil ini, minggu kedua pakai mobil ini, minggu keempat pakai mobil ini, minggu kelima pakai mobil ini. Lalu jemaat berkata, jemaat itu pendeta jual mobil atau dia punya mobil? Dia pikir dengan itu dia berhasil. Dia menduduki jabatan tinggi, pangkat yang luar biasa, keren, punya urusan. Lalu orang mulai berkata kepada dia, Anda sukses. Ujung-ujungnya orang katakan kepada dia, bahagia. Pulang ke Tarutung, semua orang sambut. Pulang ke Balige, semua orang sambut. Pulang ke Raya, semua orang sambut. Karena daerah yang saya sebut itu, saya sudah pergi ke sana, Pak. Saya sudah KKR di sana, Pak. Bapak aja yang gak pernah undang saya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu ukuran kita menjadi bahagia, sukses dan sebagainya. Dan kalau itu menjadi tujuan hidup kita. Itu berarti ada sesuatu yang kurang dalam hidup saudara. Apakah yang kurang itu? Kita akan lihat setelah yang satu ini lewat. Ada pula yang berkata bahwa keberhasilan itu tujuan hidupku itu kalau ditanya. Amang tujuan hidupmu gimana? Inang tujuan hidupmu gimana? Nanti lihat sajalah. Ya kan gitu kan? Nanti lihat saja bagaimana nantilah. Jakarta pun aku belum tahu. Bekasi pun aku belum tahu sudutnya. Wali kota pun aku belum kenal namanya. Lihat saja nanti bagaimana.
orang ini cenderungnya independen, nggak mau diatur. Kalau dia ada di dalam gereja, dia protes terus kalau khotbah pendeta. Mana ada yang begitu. Kau aja yang ngomong begitu. Tak ada kau alam. Nah, yang model kayak begitu nggak ada di sini, Pak. Ya kan? Kita lagi khotbah di Tarutung ini. Gitu kan? Nah. Kalau ditanya bagaimana tujuan hidupmu, nanti aja lihat. Ya kan? Waktu masih kecil kita tanya anak kita, besok mau jadi apa? Presiden. Karena dia belum tahu tugas presiden. Begitu dia masuk SD, kita tanya besok kamu mau apa? Jadi dokter. Karena dia belum tahu tugas jadi dokter. Begitu dia SMP, kita tanya, kamu mau jadi apa besok? Insinyur. Karena dia belum tahu tugas insinyur. Begitu dia SMA ditanya, kamu mau jadi apa besok? Mau jadi YouTuber. Ya kan? Karena YouTuber itu terkenal di mana-mana, punya follower banyak duitnya. Pak, saya ngomong ini bukan orang untuk sini loh Pak, jangan usah tersinggung. Tapi kalau Anda tersinggung berarti Anda dengar firman yang saya sampaikan. Begitu dia masuk perguruan tinggi ditanya, semester 1, semester 2, kamu mau jadi apa besok? Papa nggak usah nanya, aku sekarang sudah kuliah. Wih, hebat kali kau. Mama nggak usah nanya, aku sudah kuliah sekarang. Ya maksudnya papa mama mau doakan. Nggak usah, udah pasti kok. Aku kuliah di kedokteran. Mana mungkin aku bangun rumah jadi seorang dokter? Nggak mungkin kan. Dia mulai ngatur papa mamanya. Kenapa? Sudah kuliah semester 3. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, orang seperti ini cenderungnya dia independen. Dia tidak mau diatur. Kalau dia di tengah jemaat bikin pusing pendeta. Kalau dia ada di perusahaan dia bikin pusing pimpinannya. Kalau dia ada di rumah tangga bikin pusing kepala rumah tangga. Tapi orang begini nggak boleh dipecat. Kasih dia tugas yang tinggi. Supaya dia punya cita-cita semakin besar. Ada juga orang kalau ditanya bagaimana tujuan hidupmu. Aku ingin menjadi serupa dengan Kristus. Aku ingin menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau saudara tanya adakah cita-cita hidup saya jadi pendeta? Enggak. Sungguhan. Apa yang saya khotbahkan tadi itu saya dulu. Itu saya dulu, saya banget itu. Duduk datang gereja terlambat, duduk paling belakang. Gitu. Pujiannya udah selesai baru datang. Khotbah belum selesai, udah pulang duluan. Enggak. Muka-muka kayak begitu banyak di sini, Pak. Yang model kayak begitu banyak, Pak. Ya kan? Mahal, Pak. Ngontrak hotel ini mahal. Kalau Anda buat seperti itu, Anda tidak menghargai yang ngontrak hotel ini. Oh Tuhan Yesus, ini saya takut nanti di kantong kolektif itu ada tulisan. Jangan undang lagi pendeta mot. Jangan lagi undang dia, khotbahnya tidak keren. Nyakitin hatiku. Memang gue pikirin. Menjadi serupa dengan Kristus bagi orang percaya adalah bukan pilihan, tetapi itu kewajiban. Menjadi serupa dengan Kristus bukanlah sebuah angan-angan dan keinginan, tetapi itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang percaya. Sebab pada saat Anda berkata, aku adalah orang Kristen, berarti Anda pengikut Kristus. Kalau Anda pengikut Kristus, Anda tidak bisa melepaskan diri menjadi serupa dengan Kristus. Mana mungkin Pak Rudi punya anak dengan marga yang khusus. Marga apa kau? Nah, aku cuma ingatkan kau aja. Cuma ingatkan aja Siregar toh. Aku sihaan soalnya. Karena jemaatku banyak sihaannya. Mana mungkin anaknya Pak Siregar diomong di luar lah. Bukan, aku bukan anak Siregar.
Aku ini anak Nabi Tupulu. Ih, bukan kau. Tak mungkinlah itu kan. Begitu kita bicara bahwa kita ini orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Kristus ada di depan, langkah kaki Kristus itu adalah langkah kaki kita. Apa yang dibicarakan Kristus itulah yang keluar dari mulut kita. Jangan gak usah bengong-bengong, udah biasa khotbah begini, udah biasa. Jangan. Apa yang diucapkan Yesus itulah ucapan orang Kristen. Amin. Amin. Nafas kita pun adalah nafas Kristus. Ngigo pun tulisannya haleluya, puji Tuhan. Iya kan? Keluar ngiler dari bibir kita. Tulisannya puji Tuhan. Karena apapun di dalam hidup kita ini adalah Kristus. Anda jangan lagi berdoa, Tuhan jadikan kami lilin-lilin kecil. Kita bukan lagi menjadi lilin kecil. Tetapi terang cahaya itu ada di dalam hidup kita. Jadi jangan minta lagi. Jadikan kami menjadi terang dunia. Terang itu ada di dalam hidupmu. Kewajibanmu untuk memancarkan terang itu. Bukan minta menjadi terang. Jangan ada lagi minta menjadi garam. Jadikan kami menjadi garam. Garam itu sudah ada di dalam hidupmu. Tuhan jadikan kami lilin-lilin kecil. Kok kecil amat ya? Tuhan jadikan kami obor. Nah itu bagus. Masa lilin kecil tunggu Natal. Malam kudus. Udah. Panitia Natal ke saya. Pak Gembala mohon izin. Apaan tuh? Bisa nyalain lilin di dalam gereja, Pak? Nggak bisa. Pak, Bapak belum tahu jelas penjelasan saya. Silakan jelaskan. Aku menantikan kau punya penjelasan. Jelaskan. Begini, Pak. Bapak pegang lilin satu. Nanti kami ambil nyalahan lilin dari Bapak itu untuk membagi ke jemaat. Ayat berapa? Pasal berapa? Di mana dia? Kalau tak ada itu jangan kau bikin macam-macam di dalam gereja ini. Sebab perang itu sudah ada dalam hidupmu. Garam itu sudah ada dalam hidupmu. Sekarang kau kerjakan menjadi garam dan terang. Itulah keserupaan kita dengan Kristus. Gak enak kan? Gak enak. Aduh kenapa saya masuk jam kedua ya? Saya jadi mules ini. Khotbah pendeta ini. Aduh gak enak banget. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Keserupaan dengan Kristus bukan pilihan. Keserupaan dengan Kristus bukan aku mau atau tidak mau. Adalah sebuah kewajiban kita. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hai engkau para pelayan Tuhan. Apalah gunanya engkau berdiri di mimbar ini? Apalah gunanya engkau memainkan alat musik? Apalah gunanya engkau menyanyi dan melayani? Tapi engkau sendiri tidak pernah memperlihatkan bahwa Kristus ada dalam hidupmu. Di dalam gereja engkau haleluya. Keluar pintu gereja engkau haleluya. Di dalam gereja engkau memuji Allah dan menyembah Tuhan dengan bahasa roh 18 macam. Tapi engkau begitu keluar dari mulutmu maki-makian. Di dalam gereja engkau cinta istrimu, engkau cinta suamimu, anak-anakmu. Begitu sampai di rumah ada makian. Klik yang kedua. Menjadi serupa dengan Kristus mengingatkan kita kembali. Rasul Paulus katakan aku menjadi serupa dengan Kristus karena aku telah ditangkap. Amin. Aku telah ditangkap. Biasanya orang kalau ditangkap itu pasti apa? Yang pertama apa? Berontak. Berontak.
Pendeta bilang begini, nanti kau jadi pengurus KPA ya. Pendeta, jangan saya pendeta, saya terlalu sibuk pendeta. Dia berontak dulu. Dia berontak. Kamu nanti jadi, dia berontak. Kalau pendeta minta dia untuk melayani, dia akan berkata, pendeta aku gak punya waktu. Aku terlalu sibuk dari Senin sampai Senin. Sampai-sampai Tuhan mencari aku. Hai Ucok, gerejalah kau. Itu Tuhan cari dia. Hei itu, jangan lupa kau gereja. Rasul Paulus berkata, aku menjadi serupa dengan Kristus karena aku telah ditangkap. Kristus menangkap kita. Dari mana, saudara? Kristus menangkap supaya apa? Bagaimana? Rasul Paulus ditangkap Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya Paulus tidak terlalu lama menghina Tuhan. Paulus tidak terlalu lama, jangan lama-lama menghina Tuhan. Jangan terlama-lama kejahatan yang dia lakukan. Jangan terlalu lama berbuat jahat, berbuat onar. Sehingga Tuhan menangkap dia. Waktu Tuhan menangkap Paulus, Paulus berkata, siapakah engkau? Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Paulus tidak terima. Dia buta. Diperintahkan oleh Tuhan. Kamu pergi ke jalan anu. Nanti di sana engkau akan berjumpa dengan seseorang dan orang itu akan membimbing engkau. Karena aku mempersiapkan engkau untuk menjadi hambaku. Berontak enggak? Berontak dia. Kenapa? Enggak lihat. Yang tadinya lihat cewek cantik, cowok ganteng, ya kan? Yang tadinya lihat ikan bakar, ya kan? Yang tadinya lihat kan gitu kan? Ya kan? Ikan bakar, babi kecap, babi rica. Ya kan? Ya kan? Gitu ya. Begitu lihat sekarang enggak boleh. Dia enggak bisa lihat, buta. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Tuhan diam pada saat kita mau berbicara dengan dia. Kadang-kadang Tuhan menjadi bisu. Dan kadang-kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena kita sudah ditangkap, tetapi masih berontak. Orang yang suka berontak itu bukan orang yang di luar sana. Enggak. Orang yang suka berontak itu orang yang ada di dalam, yang tahu kebenaran. Dia tahu kalau gak persekutuan itu menantang Tuhan. Tahu dia. Tapi lebih baik dia pergi ke lapo daripada persekutuan. Nah, yang model kayak begitu gak ada di sini, Pak. Gak ada itu, gak ada itu. Itu orang yang menantang Tuhan. Dia sudah tahu bahwa perpuluhan itu milik gereja. Tapi karena dia bergaulnya dengan YouTube, YouTube bilang perpuluhan itu bukan milik gereja. Dia nggak kasih perpuluhan, tapi dia ada di dalam gereja, makan di dalam gereja, berak pun di dalam gereja. Orang kayak begitu kurang ajar. Gak enak kan khotbahnya? Karena dia dengar YouTube, jangan bayar perpuluhan ke gereja. Gereja tidak punya hak menerima perpuluhan. Jadi jemaat YouTube dia. Dia berontak. Dia melawan Tuhan. Firman Tuhan berkata,
Bawalah persembahan persepuluhanmu. Gimana? Rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Firman Tuhan semesta alam, ujilah aku. Ini muka-muka yang gak bayar perpuluhan ini kelihatan dari sini. Kelihatan dari sini tuh, yang gak bayar perpuluhan. Kelihatan. Begitu diomong perpuluhan, langsung dia geser pantatnya. Cip. Cip. Wah, lagi ngomongin gua dong. Anda tidak bayar perpuluhan di sini, pindah ke gereja lain. Daripada Anda buat dosa terus menerus. Tuhan menangkap kita supaya kita tidak banyak buat dosa. Tapi kalau Tuhan sudah tangkap kita, bilang kiri kanan, lu jangan berontak melulu. Jangan lawan pendeta melulu. Pendeta lu lawan. Kalau pendeta kamu udah nggak dengar, terus mau dengar siapa? Pak Yohanes. Pak Yohanes gembala sidang di sana lah, bukan di sini. Subhanallah. Rasul Paulus berkata, aku menjadi serupa dengan Kristus karena aku telah dan sudah ditangkap oleh Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, aku menjadi serupa dengan Kristus karena aku mau belajar melupakan apa yang ada di belakangku. Yang selama ini aku anggap itu membanggakan bagiku, aku lupakan. Yang selama ini membuat aku hebat, aku tinggalkan. Oleh sebab itu, pada saat saya bertobat, saya tinggalkan pegawai negeri saya di PTPL nih. Bodoh amat dah. Mau dianggap, nggak dianggap, bodoh amat. Saya tinggalin itu perusahaan. Saya bertobat. Saya pergi sekolah hamba Tuhan. Sampai hari ini. Nggak dapat pensiun, Bu. Beneran. Nggak dapat pensiun. Beneran. Nggak dapat pensiun aja punya gereja, punya rumah 2 lantai, punya mobil. Anak semua sudah sarjana, sudah menikah semua. Emang itu murah? Nggak dapat pensiun. Tapi Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Bukan seolah-olah aku telah mengejar dan aku menemukannya. Tetapi untuk itu aku berusaha. Aku menangkapnya. Pada waktunya aku dibangkitkan pada hari kebangkitan orang mati. Kita bangga kalau ada orang meninggal, keluarga kita banyak yang melayat. Wah, hebat. Orang terkenal, banyak yang mengantar. Jenazahnya sudah sampai di mana tuh? Tarutung. Yang lain belum sempat naik pesawat. Semua pesawat dicarter sama dia. Berhasil sekali. Banyak yang ngantar. Banyak yang ngantar. Saya pernah makamkan, Pak, 2 orang jemaatku di Raya, Pak. Bapak tahu Raya? Tahu ya? Nah, 2 orang. Ibadahnya jam 10, Pak. Pemakamannya jam 5 sore. Saya duduk, nggak ngerti bahasa sedikit pun, Pak. Narilah mereka, jogetlah mereka kan. Bukan saya diomongin, Pak Pendeta pulang tidur dulu, ntar jam 4:30 kita bangunin. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Rasul Paulus katakan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Anda ingin menjadi serupa dengan Kristus. Tanpa Anda bertobat sungguh-sungguh, tak mungkinlah itu terjadi.
Hari Sabtu bertobat, hari Minggu bertobat. Hari Senin sampai hari Jumat kumat lagi. Makanya ada ibu-ibu suka ngomong, Pak, tolong doakan Bapak anak-anak. Kenapa? Kumat lagi, Pak. Sakit apa yang kumat? Darah tinggi? Asam urat? Atau apa? Enggak, Pak. Selingkuh lagi, Pak. Bukan main. Kalau udah tinggalkan selingkuhannya, jangan coba-coba telepon. Enggak, ingin tahu aja dia udah makan apa belum. Buset, buset. Kalau udah bertobat, tinggalkan selingkuhannya, tinggalkan. Pulang ke istri. Jelek-jelek pun juga itu istri. Pak, udah Bapak pasti dapat surat kaleng lah. Udahlah. Karena khotbah saya bukan menyenangkan telinga. Khotbah saya lupakan. Lupakan semua apa yang menghalangi engkau itu bertumbuh dalam iman. Kalau itu pekerjaanmu, tanya Tuhan, betulkah ini tempatku aku bekerja mencari nafkah? Kalau tidak, ambil keputusan. Pak Pendeta cari kerja susah, betul. Tapi kalau itu yang membuat engkau terpisah dari Tuhan. Kalau itu pekerjaan membuat engkau terpisah dari keluargamu. Bapak-bapak, istri kita itu yang dibutuhkan itu, saya takut tadi Ibu Gembala, nggak melanjutkan. Istri kita itu membutuhkan itu, apa ya? Ibu-ibu yang dibutuhkan oleh istri pada suami apa sih, Bu? BBI ini, Bu, saya lagi mau khotbah di BBI nanti nih, Bu. Apa sih? Buka kartu dikit lah. Hah? Duitnya katanya. Mata duitan kau. Yang dibutuhkan apa? Masa karung. Berlian. Segentong. Mata harta kau. Saya tanya sama istri saya, sayang, yang kamu butuh dari papa apa sih? Yang aku butuh dari kamu duduk di sampingku, kamu peluk aku, lalu berkata, I love you. Makanya kami berdua, saya 66, sebentar lagi saya 67, istri saya 65, sebentar lagi dia 66. Keren kan? Bergandengan tangan. Mau dipilih lagi jadi ketua Korda WBI. Saya bilang, Mam, udah cukup. Cukup udah. Sudah 26 tahun Mama mengabdi untuk WBI. Sekarang ayo Mama mengabdi untuk keluarga dan WBI gereja lokal. Siap komandan. Mundur dari pencalonan. Ini ada orang datang lagi. Pejabat. Pak Ayo jadi ketua BPD. Bukan main. Saya bilang, udahlah biar adikku saja sahala nenggolan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, lupakan apa yang ada di belakangmu. Yang selama ini engkau menganggap ketenaranmu, popularitasmu, tinggalkan. Ikut Yesus, nggak akan lapar. Ada orang dari Amerika datang, Pak Yo, ada di rumah? Ada. Hari Minggu pendeta nggak mungkin kemana-mana, Bu, ada di rumah. Pak Yo, aku mau ketemu dengan Pak Yo. Iya, silakan datang, Bu. Gereja sekalian ya. Aduh, susah Pak Yo. Nggak apa-apa deh. Yang nggak datang juga nggak apa. 5 menit aja Pak Yo, 5 menit minta waktu Pak Yo. Oke, boleh. Jam 9 ya, jam 9. Ya dia datang jam 9. Maju. Kapan datang dari Amerika? Ini baru turun dari pesawat.
begitu kah? Sampai monyong-monyong. Gitu. Betapa pentingnya Yohanes Nur kepada dia. Yang sudah jelek, putih pula, rambutnya ompong pula. Masih penting dia kah? Dia datang hanya waktu 5 menit itu. Dia menyerahkan sertifikat tanah. Aku hanya mau menyerahkan sertifikat sebidang tanah menjadi milik Bapa. Ikut Yesus, keputusanku. Melangkah selanjutnya, keputusanku. Bukan keputusan orang lain. Sampai hari ini. Hanya hidup bergantung kepada Tuhan. Tidak punya Bapak pendeta pembina. Pendeta pembinaku Yesus. Gak pernah ngutang di mana-mana. Bangun gereja, gak ngutang. Semua lunas. Yang ketiga terakhir. Menjadi serupa dengan Kristus. Karena aku mau belajar untuk berlari. Aku mau tinggalkan zona nyamanku. Gereja nanti aja, jam kedua ada. Gereja minggu depan masih ada. Melayani nanti aja lah, masih ada yang lain. Kadang-kadang tanpa kita sadar zona nyaman membuat kita terbuai. Akhirnya melupakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuntaskan amanat agung. Dia nggak pernah pergi pelayanan. Tuntaskan amanat agung, berapapun harga untuk 1 jiwa bayar. Jadi orang Kristen. Mulai jadi orang Kristen, jadi orang percaya sampai detik ini nggak pernah bawa 1 jiwa pun untuk Tuhan. Ada ibu-ibu, Pak, saya udah 3 loh Pak. 9 bulan 10 hari saya doakan dia, muncullah dia, Ucok namanya. 9 bulan 10 hari muncullah dia, namanya itu. Jadi itu pemenangan jiwa bagiku. Bu, bukan itu Bu. Lalu yang mana Pak? Pergi. Ibu keluar dari zona nyaman ibu, cari jiwa. Kalau ada WBI yang tidak datang WBI, kunjungi dia. Bawa martabak, mie goreng, capcay, puyung hai, kasih makan. Habis kasih makan, omelin, kenapa lu gak WBI? Dia pasti bilang, minggu depan aku datang Bu, minggu depan aku datang Bu. Mabok karena capcay. Tapi kalau kamu nggak bawa apa-apa, kamu datang, Bu kemana Bu? Hari Minggu kok nggak gereja? Hari Minggu ngapain ibu ngomel-ngomel? Suka-suka gua mau gereja atau enggak? Ya kan? Kalau ada puyung hai, ada capcay, ada mie goreng, ya kan? Ada babi rica sedikit, ada babi kecap. Duduk berdua makan di situ, habis makan, baru kita bilang, Bu jangan lupa hari Minggu. Iya Bu. Bu jangan lupa WB, iya Bu. Bu jangan lupa ya menara doa, iya Bu. Dia hadir Bu. Karena dia pikir minggu depan saya nggak hadir, pasti datang lagi itu barang. Aku berlari. Pemain musik, pelayan-pelayan Tuhan. Kalau engkau tidak memperhatikan skillmu, lebih tambah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lupa Tuhan bilang, geser kau. Pindah kau. Ada yang datang. Cucu saya umur 7 tahun. Saya latih dia main drum dari umur 5 tahun. Saya latih dia 2 tahun, 5 sampai 7 tahun. Usia 7 tahun. Dia sekarang main di ibadah raya umum. Skillnya. Kakak-kakaknya bilang begini, gila tergusur kita. Sama anak sekolah minggu. Saya bilang, ayo mulai.
Jual mahal sama Tuhan. Ayo jual mahal sama Tuhan. Tuhan bilang pelayanan. Aduh Pak, aduh Pak, aduh Pak. Kau ditinggal. Pulang mulak kok. Iya. Cucu saya yang perempuan sekarang sedang latihan. Saya targetkan dia tahun depan. Dia sudah tampil di depan. Bapaknya main musik, ibunya pimpin pujian. Anaknya yang satu main drum, yang satu main keyboard, bapaknya main bass. Opanya yang khotbah. Amin Bapak Ibu. Keren. Bilang kiri kanan. Ikut Tuhan jangan santai lah. Ada harga yang harus dibayar. Ya. Ya. Saya mau tutup nih. Saya mau tutup dengan pertanyaan. Gak enak memang pertanyaan ini. Tapi saya mau ngomong aja lah biar gak enak juga. Memang kadang-kadang gak enak itu menyembuhkan kok ya. Iya kan? Benar gak? Benar gak? Iya, gak enak itu kadang-kadang menyembuhkan kok. Obat pahit itu jangan dihindari. Minum aja. Pasti sembuh kok. Ya kan? Saudara masih nyaman ya di tempat ini? Ini pertanyaan gak enak, ini jebakan ini. Saudara masih enak di sini? 1 bulan 20 juta sampai 25 juta loh saudara. Masih enak. 1 tahun berapa ratus juta yang kita harus habiskan untuk di sini. Orang lain kaya, kita miskin saudara. Saudara masih nyaman. Jangan lihat saya, lihat kiri kanan, nyaman gak lo? Amin. Kalau sudah gak nyaman, ngomong begini. Tuhan, kasih kami sebidang tanah. Saya tanya sama jemaat saya. Waktu kami ibadah di ruko. Developer bilang, Pak Pendeta beli 4 ruko, saya kasih ini. Beli 4 ruko. 32 tahun yang lalu masih 25 juta. Sekarang 1 miliar di Jati Sampurna. Beli ruko Pak, saya kasih untuk Bapak beli ruko. Tapi saya bilang sama developer, mohon maaf. Saya tidak punya iman bangun gereja di ruko. Saya punya iman bangun gereja di atas lahan yang Tuhan berikan bagiku. Kalau saudara mulai rasa nggak nyaman, itu berarti saudara nggak santai. Saudara ingin, Pak Gembala, sebidang tanah di sini lupa harganya 3 miliar Pak. Pak Gembala, di sini ada tanah Pak, harganya 7 miliar Pak. Pak Gembala, di sini tanah ada Pak, 1000 meter, harganya 10 miliar Pak. Amin. Kalau sudah ada tanah, lapor sama Tuhan. Tuhan, aku butuh izin gereja. Nanti Tuhan kasih. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan berikan kepada kami semua. Tadi saya bilang sama Pak Gembala, tapi nggak usah diomongin ya Pak, nanti Bapak ngomongan aja ya. Ya, kalau sudah dapat, nanti ngomong sama saya baru kita urus. Itu tugas saya sebagai wakil ketua BPD. Harus mendorong gembala-gembala sidang, mendorong pejabat, mendorong jemaat untuk harus berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah. Terakhir, klik. Mari kita bangkit berdiri, kita mendeklarasikan apa yang Tuhan mau. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita mendeklarasikan apa yang Tuhan mau. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik. WL Singer maju ke depan. Kita akan mendeklarasikan. Dalam hitungan 3, kita sama-sama mendeklarasikan ini. 1, 3. Setiap orang mempunyai tujuan hidup.
Bagi orang percaya menjadi serupa dengan Kristus adalah tujuan. Mari kita berdoa. Menjadi serupa dengan Kristus bukan pilihan, tapi itu tujuan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu Bapa? Terima kasih Tuhan Engkau sudah menangkap kami. Menjadikan kami serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Engkau sudah melatih kami untuk kami melupakan yang ada di belakang kami yang selama ini menghalangi kami dan kami sudah tinggalkan itu. Dan kami mau berlari-lari kepada tujuan yaitu panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak lagi lalai dan santai. Ajar kami Tuhan meninggalkan zona nyaman kami. Bawa kami Tuhan lebih tinggi lagi. Terbang bagaikan burung Raja Wali. Kami ingin melihat kemuliaan Tuhan yang lebih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak hanya cukup menjadi orang percaya. Tidak hanya cukup kami menjadi orang Kristen. Tetapi kami harus menambah. Dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan tinggal tetap. Sampai kami berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu hari ini. Tanamkan itu dalam hidup kami. Untuk kami ingat bahwa Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama kita katakan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Shalom. Tuhan, apakah kita semua terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas pelayanannya, untuk Bapak Pendeta Yohanes Nur. Terima kasih banyak Pak. Semoga kedepannya gereja kita semakin sama seperti Paulus, berlari sampai ke tujuan, mendapatkan kemenangan. Puji nama Tuhan. Saya membacakan pengumuman kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada 2 terobosan WB pukul 11. Kita lakukan online atau via Zoom. Hari Rabu ada Menara 2. Hari Rabu Menara 2 ditiadakan dan dialihkan ke kul gabungan pukul 19 yang bertempat di rumah Bapak Gembala kita dengan alamat klaster Asera on Wise Blok 1 W16 nomor 7 RT 4 RW 024 Harapan Indah. Nah, kita mengingat hari Rabu kita tidak ada Menara 2, dialihkan menjadi kul gabungan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita hadir untuk bersama-sama berfellowship di rumah Bapak Gembala kita. Hari Minggu tetap dilakukan ibadah raya masih ada di tempat ini, yaitu Hotel Aston lantai 3 Ruang Regensi tanggal 27 November 2022. Ibadah pertama pukul 9 sampai dengan pukul 10.30. Ibadah raya kedua pukul 11 sampai dengan jam 12.30. Yang disertai dengan sekolah minggu. Natal BKB Aston dan Kenari yaitu Minggu tanggal 25 Desember 2022 yang kita adakan di Hotel Aston
jam 16 atau jam 4. Nah, anggaran dana yang dibutuhkan untuk Natal kita sebesar 15 juta rupiah. Dan dana yang telah terkumpul pada hari ini sebesar 4 juta rupiah. Masih besar kekurangannya, berkisar dengan 11 juta rupiah. Dan untuk itu Bapak Ibu dihimbau untuk menabur untuk Natal kita di tempat ini. Puji nama Tuhan, saatnya kita menabur. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kami Tuhan mengucap syukur dalam setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tiba kami saatnya Tuhan untuk memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan kami telah mengangkat persembahan kami di tangan kami Tuhan. Lahirkan, layakkan persembahan ini Tuhan untuk menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, khususnya di kerja kami di KPI Aspen ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, bahkan kesehatan mereka ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari lebih sungguh-sungguh. Mari angkat kedua tanganmu. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh katakan kepada Dia, kiranya Engkau memberkati, diberkatilah hidupmu, rumah tangga suami istri anak-anakmu, diberkatilah usaha ladang, diperluas oleh Tuhan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku. Senang hambanya daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat Tuhan, pulang tinggalkanlah tempat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, mintalah pimpinannya di dalam setiap langkah hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, akan terus menyertai hidup saudara di dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anakmu. Apa saja yang kau kerjakan dan usahakan, anak pendidikan anak-anakmu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari hari ini engkau akan melihat campur tangan Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan
Amin.